Pertanyaannya Kiai, apa tidak sebaiknya masalah nasab ba'alwi ini dipending selama bulan Ramadan, setidak-tidaknya untuk mengurangi hal-hal yang negatif? Nggih, terima kasih atas pertanyaannya nggih. Ya kalau menurut sampean negatif, bisa berakibat dosa, ya dihentikan saja. Tidak harus menunggu bulan Ramadan, dari awal saja nggak usah dibahas sekalian kalau ini memang dianggap dosa. Tapi nyun sewu, kalau menurut kami sih ini perbuatan yang positif justru. Namanya kan hasanah ilmu, dari awal juga kami sampaikan. Buktinya kan kemarin sampean mengikuti nggak pembahasan masalah nasab ba'alwi ini antara Gus Rumail dengan Kiai Maduddin di TV mana? Pada Suka TV. Iya. Sampean mengikuti tidak? Itu kan bagus. Dan itulah yang disebut dengan hasanah ilmu pengetahuan. By data, menyajikan melalui bukti-bukti yang ada baik di manuskrip ataupun di kitab-kitab nasab. Oke. Walaupun kesimpulan secara tegas kemarin tidak didapatkan, ya yang ada kan kesimpulan masing-masing, sehingga banyak yang menyimpulkan sepakat antara Gus Rumail dengan Kiai Imad bahwasanya Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan lain sebagainya. Nah itu salah satu kesimpulan yang yang bisa kita ambil, dan banyak lagi kesimpulannya. Cuman mohon maaf, memang kemarin itu kurang greget ya, karena tidak menghadirkan ahli sejarah di situ, atau kalau mungkin menghadirkan ahli filologi atau dari riset DNA dihadirkan di situ. Sejauh mana sih keabsahan DNA untuk menentukan nasab seseorang? Karena sekarang ini ada framing tentang DNA, bahwasanya itu tidak valid dan lain sebagainya. Saya malah khawatir orang mengatakan sains ini itu sebuah penyesatan. Ya Allah ya Karim, lawan ilmu pengetahuan kok riset sains kok dianggap sesuatu yang kurang bermanfaat, apalagi di framing dengan negatif. Itu ya menurut kami bahkan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah kan menyampaikan muru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Maka diperintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf ini? Yang menyampaikan kepada khalayak bahwasanya seseorang itu tidak bisa mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Oke lah kalau bukan dzurriyyah Nabi tidak jadi masalah. Dzurriyyah Nabi ini yang jadi masalahnya, dan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah milik umat, milik dunia. Maka jika seseorang mengaku sebagai dzurriyyahnya harus bisa menghadirkan data yang valid, bukti yang nyata. Gitu yang jadi masalahnya teh. Inilah maka diperlukannya amar ma'ruf. Sebetulnya amar ma'ruf ini bukan untuk pribadi habaib ya, secara personal bukan. Saya lebih cenderung untuk RA, Rabithah Alwiyah, sebagai organisasi yang menaungi seluruh habaib yang ada di Indonesia. Jadi amar ma'rufnya ini untuk RA. Setidak-tidaknya kalau RA yang berbicara langsung kepada seluruh orang yang ada di organisasinya kan enak. Dan insya Allah mas saya yakin kalau RA ngomong ngaler pasti ngaler itu ngidul A, B. Yang jadi masalah sampai detik ini kan Rabithah Alwiyah ini sepertinya membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan yang kedua juga, dulu pernah kita berikan himbauan secara terbuka kan, kami rasa tidak digubris ya himbauannya ya. Ya tolong dong RA, seluruh habaib yang ada di bawah naungan panjenengan itu ditertibkan akhlaknya, kata-katanya, dawirnya. Jangan sampai kalau mengaji, kalau dia ceramah pemalsuan hadis yang ada, doktrin-doktrinnya, framing-framing negatifnya, tolong kalau perlu ya dilakukan semacam briefing lah, penataran kepada seluruh orang-orang yang ada di bawahnya. Misalnya
Kan bisa itu kalau RA yang melakukan, supaya tertib, saling hormat, menghormati, saling mencintai, dijaga ketawaduan, hayinin, layinin, wasahlin masing-masing pihak untuk saling memuliakan, meninggikan, tidak saling mencaci dan saling merendahkan. Itu kalau RA yang apa itu namanya, yang cawe-cawe dalam urusan seluruh habaib yang ada di Indonesia beres itu, fa insyaallah. Jadi mestinya kita tujukan kepada organisasinya, jangan kepada personalnya. Itu amar ma'ruf. Termasuk nahi munkar, jikalau memang kita menganggap dusta, pemalsuan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, maka kita harus berupaya untuk mengingatkan, mencegahnya, jangan diteruskan. Kalau perlu tolong dong sampean yang telah memalsukan makam-makam para leluhur-leluhur kita itu mestinya minta maaf. Ini kan nggak sampai detik ini. Sampean yang telah melakukan framing negatif, yang telah menghinakan, merendahkan kiai, tolong, sampai hari ini kan tidak ada permintaan maaf secara terbuka. Sampean yang arogan, yang pokoknya akhlaknya kurang terpuji lah ya, dari sebagian para oknum yang ada di bawah RA. Kita ingatkan, ini kan bagian daripada nahi munkar. Gitu je. Jadi kalau amar ma'ruf nahi munkar, maka ya tidak usah terjebak dengan suasana Ramadan, bahkan terus kita suarakan itu sampai nanti hasanah ilmu ini menemui jalannya. Ngoten nggih? Ngertos nggih? Terima kasih. Pertanyaan kedua, Jan Sewu Kiai, memasuki bulan Ramadan ini kami juga mau bertanya, perbincangan masalah nasab tidak jauh beda dengan politik saat ini, saling menyalahkan. Kalau menurut saya kok tidak ya, menurut saya tidak ini. Coba jenengan jelaskan saling menyalahkannya di mana. Kalau menurut kami saling mengoreksi ya. Mengoreksi dengan menyalahkan tidak sama. Biasanya kalau menyalahkan tuh ada a priori lah. Ada rasa suka atau tidak suka, ada dzan yang negatif. Tapi kalau koreksi itu justru dilakukan karena memberikan perhatian. Ya, kita mengoreksi istri kita ya karena itu bagian daripada kehidupan kita, kita koreksi yang salah. Nasihatlah lamun cek bahasa ya. Kan kita mesti diperintahkan oleh Allah agar saling nasihat menasihatin. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tentunya dengan cara yang indah ya, dengan penuh kesabaran, tidak emosional, tidak menghujat, tidak saling mencaci maki. Mengoreksi yang salah itu sebuah keniscayaan. Menasihati yang lupa, yang khilaf, yang tidak tahu kita kasih tahu, yang lalai kita ingatkan, yang salah kita koreksi. Ini bagus. Bulan Ramadan ini bisa menjadi amal yang berlipat itu. Ya, ya tadi itu ya kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah tadi, memalsukan makam. Bahkan sebagian orang sudah mengatakan pencakokan nasabnya Ba'alwi sampai ke Rasulullah ini menurut mereka terbukti dari kitab-kitab nasab yang tidak tervalidasi, yang tidak terkonfirmasi. Bahkan sebagian mengatakan tes DNA pun menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Nah, ini kan dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di dalam organisasi kami
masih mengatakan mukhtalafun fih, sampai nanti kalem saja, sabar nggih, kan harus dengan sabar kita benar-benar mentok pada bukti-bukti berikutnya. Kita masih dalam ini, termasuk hasil dari tes DNA nggih. Jadi sabar mawon nggih. Menurut kami sih tidak saling menyalahkan nggih, saling mengoreksi iya. Terus yang kedua, bisa makan dengan politik. Mungkin begini ya, kalau menurut saya ini memang ada persamaannya dengan politik. Begini ya, seluruh permasalahan ini seolah-olah di dalam negeri ini kan seolah-olah Pak Jokowi dianggap salah. Demo di mana-mana ditujukannya untuk Pak Jokowi. Dari mulai apa IKN ya, sampai pemilu dan lain sebagainya. Padahal menurut kami, apa iya Pak Jokowi ini orang yang super power? Enggak lah. Sebab apa? Sebagai seorang presiden itu ada di bawah kontrolnya DPR RI. Kan begitu ya. Dan sudah dipersiapkan perangkat yang membantu kinerja mereka. Itu pun yang menyetujui adalah DPR RI. IKN. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi membangun demikian dahsyat di IKN kalau memang tidak ada persetujuan awal dari DPR RI. Oke, betul apa tidak? Apa iya pemilu sedemikian dahsyat yang melibatkan banyak orang, semuanya bisa dikontrol oleh satu orang yang namanya Pak Presiden? Padahal ada pangwaskat, ada pengawasan melekat ketika pemilihan umum itu. Termasuk di dalamnya adalah DPR. Setiap undang-undang yang ada ini adalah hasil daripada keputusan DPR RI. Bahkan peraturan pemerintah pun salah satunya kan berdasarkan persetujuan, sepengetahuan DPR RI. Maka salah orang kalau kita ini semua menyalahkan kepada beliau. DPR-nya kenapa nggak kita protes? Kinerjanya dong kita protes. Partai politiknya dong diperbaiki. Begitu harusnya. Nah, seperti kasus ini, kenapa mesti kita cemooh habaibnya? Kenapa mesti kita protes habaibnya? Bahkan sebagian orang sudah ada yang mengatakan kata-kata yang negatif kepada habaibnya. Mestinya kita tujukan kepada RA. Sudah begitu. Karena tidak mungkin habaib ini melakukan sesuatu di luar sepengetahuan Rabithah Alawiyah. Kan tadi kami sampaikan, dalam RA-nya ngomong ngidul, mangidul, ngaler-ngaler begitu dah. Kaharep-kaharep, katukang-katukang begitu. Maka mestinya protes-protes yang kita tujukan atas kevalitannya nasab Pak Alawi sampai atau tidaknya kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW ini ditujukannya kepada RA. Nah, benar kalau ini sependapat, hampir sama dengan politik. Kesalahan ditujukan kepada personal, padahal kita adalah institusi. Negara ini bukan milik presiden semata-mata, tapi di bawah kendali rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, persis dengan para habaib, ada organisasi yang menaungi mereka kok. Kita berikan masukan kepada RA-nya, organisasinya. Sudah beres itu. Oke? Nah, itu barangkali persamaannya. Maaf ya, ini mah menurut persepsi saya aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pertanyaan lagi yang masuk, ini baru kemarin nih ya. Pertanyaannya ya. Melihat hasil perbincangan hangat antara Kiai Imad dengan Kiai Surmail Abbas kemarin Kiai di Pada Suka TV, bagaimana pendapat panjenengan? Tadi sudah kami sampaikan dalam mukadimah. Bagus, menginspirasi, membuka cakrawala ilmu pengetahuan, wabil khusus tentang ilmu nasab. Tetapi memang kurang lengkap karena mungkin
tidak dihadirkan ahli sejarah, ahli filologi, dan mungkin badan riset. Maka ke depan mudah-mudahan kami nanti bisa mengadakan nih acara yang sama dengan seperti pada Suka TV. Oke, mudah-mudahan. Kalau kami sih maunya langsung saja pada hadir. Siap kok, insya Allah. Dulu pernah kami tawarkan, ketika masih di Benda Kerep kami tawarkan, apa perlu kita adakan pertemuan antara RA, Kiai Maduddin, ahli sejarah, dan siapa saja yang berkepentingan tentang pembahasan nasab ini kita hadirkan di Sumedang. Kalau perlu, siap kami untuk memfasilitasi, siap kami tempatnya. Sudah pernah kami sampaikan. Bahkan apa perlu di Rembang, tengah-tengah di Rembang itu. Kalau Sumedang kan mungkin dekat dengan Jakarta. Barangkali saudara kita ada di Jawa Timur kan jauh. Kalau di Sumedang kan dekatnya dengan Jakarta, Banten dekat lah ya. Jadi kalau saudara kita yang dari Jawa Timur mau hadir kejauhan, ya sudah kita ambil tengah-tengah saja di Jawa Tengah di Rembang. Sama-sama jauhnya. Kita pernah tawarkan itu. Kalau mau enggak silakan. Ya. Untuk bertemu di darat. Ya tujuannya untuk silaturahim sajalah. Sebetulnya kami menginginkan sih ya, RA itu bisa hadir bukan untuk diskusi, bukan untuk debat ya. Hadir. Gimana Kiai kabarnya? Masya Allah. Itu kalau sampai ketua umum RA seperti begitu kan enak ini, hadir ke rumahnya Kiai A, Kiai B, Kiai C, silaturahim, gimana kabarnya, sehat, ini. Enak itu. Kerukunan itu benar-benar bisa membentuk psikologi kita ini menjadi sesuatu yang memberikan makna positif. Yeah. Ini yang jadi masalah kan sampai hari ini, guys. Apa sih namanya, arogan ya, tinggi hati. Enggak lah, mudah-mudahan enggak itu. Suatu hari nanti insya Allah akan terjadi kok. Kami meyakini ketua RA, ketua umum RA, mereka punya kelembutan hati. Suatu hari juga mungkin akan hadir di tempat siapa, mungkin silaturahmi di tempat Kiai Maduddin. Ya silaturahim, ya syukur-syukur ke sini. Atau kalau enggak, kami yang diundang ke sana, enggak apa-apa. Silaturahim, silaturahim. Setidak-tidaknya kan untuk memberikan image positif. Terlepas silaturahim itu nanti kemudian perbicaraan masalah nasab ini berlanjut, itu kan sebuah hasanah ilmu. Kan tadi kami sampaikan, hasanah ilmu itu akan terus berlanjut sampai menemukan jalannya. Tapi kalau RA dibangun dengan sesuatu yang positif dari yang seperti kami sampaikan, itu suasananya akan beda. Benar. Jadi pembahasan nasab berikutnya itu suasananya akan beda. Suasana apa, Gus? Pokoknya suasananya beda, we. Kalau nggak percaya, coba aja lakukan apa yang kami sampaikan tadi, berkhusus kepada RA. Insya Allah. Oke. Begitu saja ya. Apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat